Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah hari ini dari Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22 seturut dengan terang tema bagi kita Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22 saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Nuh menjadi cerita yang menarik dalam Alkitab. Kisah di mana terjadi air bah, terjadi banjir besar di seluruh permukaan bumi yang meluluh lantahkan kehidupan di bumi. Namun dalam kisah ini Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah ini dijadikan menjadi salah satu bukti bahwa Allah memulai kembali perjanjiannya kepada manusia setelah perjanjiannya dengan Adam. Perjanjian di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya. Ada beberapa hal yang boleh kita lihat lewat perikop ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita melihat ada maksud Allah yang tersimpan di dalam segala peristiwa ini. Yang pertama sekali, bahwa kesetiaan Nuh untuk kedua kali telah diuji. Kesetiaan Nuh telah diuji. Nuh yang dikenal sebagai seorang yang benar, Nuh yang dikenal sebagai seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan, dia kembali diuji tentang kesetiaannya. Sebelum perikop ini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah menguji kesetiaan Nuh ketika ia diperintahkan membangun bahtera. Allah menyuruh memerintahkan dia untuk membangun bahtera di atas bukit. Di hadapan manusia, Nuh ini dianggap bodoh, tidak berpikiran sehat karena mengerjakan pekerjaan yang tidak masuk akal. Karena membangun bahtera di atas bukit, lalu pekerjaan itu memang cukup sulit, belum lagi bahan bangunan yang susah dicari. Pengerjaannya yang cukup lumayan lama dan sangat melelahkan. Mungkin pemikiran itu juga terjadi pada saat sekarang ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kok mendirikan bahtera di atas sebuah bukit? Kenapa harus mendirikan bahtera padahal di daratan? Namun bagi Allah, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Kalau manusia menganggap hal itu, perbuatan Nuh itu, pekerjaan Nuh itu dianggap tidak masuk akal, tetapi Tuhan membuatnya menjadi masuk akal. Allah memiliki cara sendiri. Allah memiliki cara menunjukkan kemahakuasaannya dan kasihnya kepada manusia dan ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka di tengah peristiwa air bah dan kembali Nuh disuruh untuk keluar, maka di situ juga Nuh diuji tentang kesetiaannya. Allah berfirman dalam perikop ini, dalam nas ini kepada Nuh untuk keluar dari bahtera yang telah dibangunnya setelah air bah itu surut. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah merencanakan sebuah rencana yang luar biasa.
rencana yang baik dan indah kepada manusia. Rencana tersebut adalah rencana keselamatan yang dari Allah kepada manusia, di mana Allah, seperti tema kita pada minggu hari ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Ada rencana Allah untuk memulihkan kehidupan umatnya kembali kepada rencana yang luar biasa, rencana yang indah, rencana yang baik dari Allah. Sebagai seorang yang benar, sebagai seorang yang tidak bercela, Nuh, kita melihat dia memenuhi panggilan Allah sebab Allah telah merancang yang baik baginya. Satu rancangan yang baik dalam kehidupan Nuh dan juga keturunannya. Atas perintah Allah, Nuh keluar dari bahtera itu. Dia bersama dengan istrinya dan juga anak-anaknya, juga anak istrinya, dan juga binatang-binatang yang telah masuk di dalam bahtera itu. Dia menuruti perintah Allah. Dia bersama istri dan anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet, keluar menuruti panggilan Allah. Juga segala binatang liar, binatang melata, segala jenis burung, Allah membiarkan mereka keluar dari bahtera itu. Nuh dan keluarganya memenuhi panggilan Allah, menuruti firman Allah, sehingga apa? Sehingga mereka mengecap keselamatan lepas dari air bah itu. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia sebagaimana Nuh perbuat memang harus bersyukur atas tindakan Allah ini. Manusia harus selalu bersyukur atas karunia Allah yang telah menyelamatkan dari dosa, yang telah diselamatkan oleh Allah dari dosa dan kejahatan kita dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Allah yang menyelamatkan itu. Itu yang diperbuat oleh Nuh. Nuh dengan segala rasa syukurnya dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh setelah mereka selamat? Hal yang pertama adalah mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah dengan mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah, dengan terlebih dahulu membangun mezbah, tempat mempersembahkan persembahan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini dilakukan sebagai kesaksian atas tindakan Allah yang telah menyertai bahkan menyelamatkan mereka, yang telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tindakan rasa syukur atas penyelamatan Allah. Nuh dan keluarganya tidak lupa mempersembahkan persembahan yang terbaik, persembahan yang harum kepada Tuhan. Dan Allah menghendaki persembahan itu. Allah mencium harum persembahan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, masih adakah di antara kita hati yang mendahulukan Allah sebagaimana Nuh? Masih adakah di antara kita hati yang selalu mendahulukan Allah? Baginya Allah itu yang paling utama. Baginya Allah itu yang paling pertama. Dahulukan Tuhan. Kita selamat, dahulukan Tuhan. Kita dapat pekerjaan, dahulukan Tuhan. Kita naik jabatan, dahulukan Tuhan. Kita naik pangkat, kita dapat keuntungan, kita berumah tangga, kita memperoleh anugerah di tengah kehidupan kita. Ingat Tuhan. Dahulukan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nuh setelah dia keluar dari bahtera, setelah ia selamat, yang pertama sekali dia lakukan bukan membangun rumahnya, bukan memikirkan rumahnya, bukan memikirkan tempat tinggalnya, bukan memikirkan tentang pekerjaannya, lahan yang akan dia kerjakan, membuat lahan pertanian, tempat kerja, tempat bisnisnya, bukan. Tetapi baginya Allah yang terutama. Ia mendirikan mezbah, ia memberikan persembahan di atas mezbah itu. Ia bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupannya yang telah menerima keselamatan dari Allah. Dan luar biasa setelah Allah melihat persembahan yang harum ini, ucapan syukur Nuh ini, rasa terima kasih Nuh ini, Allah berkenan dan berjanji untuk tidak mengutuk bumi dan takkan berhenti musim menabur. Dalam ayat 21 sampai ayat 22 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya.
dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada pembaharuan, pemulihan yang dilakukan Allah kepada umatnya. Saudaraku, inilah janji Allah kepada manusia yang telah diselamatkan ini. Inilah janji Allah juga kepada kita yang telah menerima keselamatan lewat penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan janji Allah ini nyata bahwa Allah kembali memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan umatnya. Sebagaimana Allah memulihkan kehidupan umatnya lewat Nuh dan keluarganya. Allah memulihkan lewat janji itu. Janji ini juga menjadi kekuatan bagi kita saudaraku dalam menjalani hari-hari kita. Janji Allah itu yang selalu berada dalam kehidupan kita. Janji yang selalu menjadi kekuatan kita. Janji penyertaan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Janji yang selalu kita pegang. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Janji yang telah memulihkan kita, hubungan kita dengan Allah dalam kehidupan kita. Janji yang selalu kita pegang bahwa Tuhan akan selalu setia memegang janjinya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sebagai pemegang janji itu, sebagaimana Nuh yang telah diselamatkan, mari tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang kita dapatkan dalam hidup kita, Allah semata-mata karena Allah, karena keselamatan dari Allah, karena perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan umatnya, kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah yang selalu menyertai dan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.